Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Wici sebagai pembimbing mata kuliah seminar proposal. Pada sore hari ini, saya Armani Agustin Diosi, mahasiswa semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya dengan judul Peran Petugas Relationship Officer PT Pegadaian Persero dalam meningkatkan pelayanan terhadap nasabah dalam penerapan aplikasi pegadaian digital. Nah, di sini saya ada beberapa alasan mengapa saya memilih judul ini dari mulai latar belakang serta lainnya. Yang pertama yaitu bagian bab 1, bagian pendahuluan. Di sini saya buat yaitu Pegadaian merupakan salah satu perusahaan BUMN. Mengapa saya pilih Pegadaian sebagai contoh dari judul yang saya ambil? Karena untuk di saat ini mungkin anak-anak muda pada saat ini itu sangat sekali menginginkan bekerja di perusahaan BUMN atau sebagai PNS ya atau ASN gitu, aparatur sipil negara. Nah, kenapa saya ambil salah satunya adalah Pegadaian? Nah, di saat ini karena Pegadaian adalah salah satu perusahaan BUMN yang dimana perusahaan ini adalah salah satu penyumbang terbesar di negara kita ini. Kenapa juga saya pilih Pegadaian? Karena di sana terdapat banyak sekali dari mulai SDM-nya itu sangat memilih sumber daya manusianya karena banyak di dalamnya terdapat mahasiswa-mahasiswa magang dari universitas-universitas yang terkemuka dan mulai dari karyawannya juga yaitu dari universitas-universitas negeri yang terkenal sekali gitu. Karena Pegadaian saat ini fokus memang mengambil karyawannya itu dari lulusan-lulusan baru atau fresh graduate lah gitu. Nah, jadi makanya saya mau ambil salah satu perusahaan BUMN ini karena sangat berpengaruh sekali untuk kedepannya para mahasiswa yang bersemangat gitu untuk bekerja di perusahaan ini gitu. Nah, yang kedua yaitu ada kaitan public relation dan relationship officer dalam tugas public relation officer serta tanggung jawab dan kualifikasi public relation officer. Di mana menurut saya karena saya kuliah di public relation ada baiknya gitu. Saya mengambil judul ini yang notabene itu sangat berkaitan dengan tugas dan wewenang kita sebagai public relation dan tugas wewenang relationship officer-nya Pegadaian gitu. Jadi di mana relationship officer ini bersangkut paut dengan public relation karena di mana public relation ini sangat berfungsi sekali gitu dipakai atau digunakan oleh relationship officer dalam penyampaian pesan terhadap nasabah-nasabahnya Pegadaian gitu. Jadi public speaking kita memang benar-benar dilatih. Nah, kenapa itu berkaitan langsung dengan public relation ataupun relationship officer. Yang ketiga yaitu peran penting aplikasi digital dalam era saat ini. Kenapa saya memilih kaitannya relationship officer terhadap aplikasi? Karena peran penting sekali gitu di saat ini tuh aplikasi itu digunakan sekali dalam era zaman saat ini, apalagi masa pandemi 2 tahun belakangan ini. Kita nggak perlu datang ke outlet, kita nggak perlu datang ke ke bank, kita nggak perlu datang ke Pegadaian gitu. Untuk transaksi cuma hanya untuk mungkin transaksi-transaksi aplikasinya Pegadaian seperti itu atau produk-produknya Pegadaian. Jadi cukup melalui aplikasi. Nah, itu peran pentingnya kita secara sebagai relationship officer, bagaimana sih kita untuk menerapkan komunikasi yang baik sehingga bisa dipahami seperti itu oleh para nasabah-nasabah yang datang ke outlet melalui cuman sekedar hanya di dalam aplikasi handphone gitu. Lalu yang ketiga itu informasi mengenai transaksi digital serta produk Pegadaian saat ini sangat diminati oleh masyarakat mulai dari investasi, penitipan barang, serta pembiayaan yang dapat dilakukan semua melalui aplikasi digital tersebut. Nah, kenapa peran pentingnya tadi relationship officer? Karena produk Pegadaian itu sangat banyak sekali dan mereka cukup bisa akses melalui aplikasi Pegadaian digital. Nah, itu dia sangat berpengaruh sekali bagi masyarakat atau nasabah Pegadaian kalau sudah mengetahui aplikasi tersebut. Dan yang
kelima, yaitu penulis mampu untuk menerapkan ilmu public relation kepada nasabah tersebut dengan jawaban yang mampu meyakinkan nasabah atas informasi yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang penulis teliti, yaitu mengenai peran sebagai relationship officer terhadap aplikasi pendidikan digital. Nah, dalam penelitian ini yang saya lakukan, sangat penting sekali bagi saya untuk mengetahui seberapa jauh nasabah mengetahui tentang apa yang saya sampaikan gitu. Jadi saya berharap penelitian saya ini berujung dengan kebahagiaan lah untuk mengetahui gitu sebagai relationship officer ini saya bisa nggak ya gitu untuk menerapkan ilmu public speaking saya sehingga nasabah itu memahami semua apa yang saya bicarakan seperti itu. Oke. Nah, di sini ada juga dari rumusan masalah saya. Jadi ada salah tiganya dari rumusan masalah saya, yaitu seberapa besar pengaruh peran relationship officer terhadap aplikasi pegadaian digital. Yang kedua, apa manfaat aplikasi tersebut terhadap nasabah, dan yang ketiga, seberapa berpengaruhnya aplikasi digital ini terhadap kehidupan saat ini. Oke, yang pertama, seberapa besar itu peran relationship officer terhadap penerapan aplikasi ini. Yang tadi saya bilang, itu seberapa besar sih peran saya gitu untuk penerapan aplikasi ini. Dan yang kedua, apa manfaat aplikasi tersebut terhadap nasabah. Yang tadi saya bicarakan juga, ini bisa membantu nasabah untuk transaksi dan melakukan aktivitas produk mereka di Pegadaian. Yang ketiga, seberapa berpengaruhnya aplikasi digital ini terhadap kehidupan saat ini. Sangat berpengaruh sekali ya teman-teman, karena di sini aplikasi itu sangat berperan penting dan memudahkan semua hal. Dan tujuan saya meneliti ini itu ada 3, yaitu memilih beberapa pemahaman nasabah yang paham akan aplikasi pegadaian digital dan pegadaian. Jadi setelah saya teliti ini, nanti setelah saya meneliti tentang relationship officer terhadap aplikasi ini, saya juga harus meneliti lagi gitu. Saya akan bikin kuesioner untuk nasabah seberapa pahamnya sih tentang aplikasi yang digunakan ini gitu. Terus yang kedua, mampu meningkatkan transaksi melalui digital. Jadi saya dengan meneliti ini sambil juga untuk membantu gitu, membantu perusahaan ini tuh agar memang aplikasinya ini sangat membantu sekali gitu dan meningkatkan transaksi itu bukan hanya menunggu nasabah yang datang gitu. Jadi hanya bisa juga digunakan di waktu-waktu senggang nasabah, misalkan lagi santai gitu buka aplikasi langsung bisa gadai, atau misalkan mereka mau investasi tinggal langsung nabung lewat aplikasi gitu. Dan yang ketiga, mampu melatih kemampuan relationship officer terhadap kemampuan komunikasi dan menjalankan tugas sebagai relationship. Jadi tugas relationship itu kan menjalin hubungan baik. Nah, di mana saya memanfaatkan tugas saya di sebagai relationship officer ini untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan memperbanyak relasi kita seperti itu. Oke, bab 1. Di sini ada manfaat penelitian saya, yaitu teoritis dan praktis. Teoritis memberikan manfaat atau gambaran kepada yang membaca peneliti ini perihal suatu perusahaan dengan penelitian. Nah, jadi memberikan gambaran saya juga gitu, atau memberikan gambaran terhadap teman-teman yang di sini yang belum tahu gitu tentang Pegadaian itu seperti apa, menjadi gambaran aja sih buat kalian. Oh, kalau misalnya gue masuk Pegadaian, ini nanti bakal kayak gini gitu. Dan melakukan tugas PR yang dalam melakukan penelitian di Pegadaian. Kayak yang tadi saya bilang, itu tugas PR untuk melakukan sosialisasi tentang produk Pegadaian ataupun melalui aplikasi Pegadaian digital. Dan manfaat penelitian praktisnya, penulis mampu mengetahui cara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan nasabah yang belum tahu jawabannya dengan meyakinkannya. Jadi kalau misalnya nasabah tanya, kita harus meyakinkan nasabah gitu. Walaupun kita nggak tahu, kita coba meyakinkan nasabah untuk percaya terhadap aplikasi ini gitu. Dan mampu mengetahui karakter-karakter nasabah dengan adanya penerapan aplikasi digital. Jadi kan banyak banget nih yang peneliti temukan di dalam penerapan aplikasi ini tuh, karena banyak banget nasabah yang kadang kurang paham, kurang ngerti, kurang sabar juga gitu. Dan kebanyakan nasabah yang nggak bisa menggunakan aplikasi itu adalah nasabah yang nggak sabar gitu. Atau nasabah yang nggak paham-paham nih apa yang kita jelasin. Nah, itulah tugas kita untuk meyakinkan nasabah untuk percaya dengan aplikasi ini gitu. Dan mampu mengetahui karakter serta
menghadapi dan menahan emosi saat nasabah perlu dijelaskan berulang-ulang kali, seperti itu. Oke, tinjauan pustaka saya mengambil teori dari Sabinus Teu, SAS Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 1437 tahun 47 2016, yaitu dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Frontliner terhadap Kepuasan Nasabah Bank. Jadi kalau dia terhadap bank gitu, gimana kepuasan nasabah terhadap frontliner yang ada di depan. Yang kedua, Nirwa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN atau Makassar 2018. Mereka mengambil judul dengan strategi customer service dalam meningkatkan pelayanan bank di Indonesia. Jadi bagaimana pelayanan agar nasabah itu juga nyaman dengan onliner yang ada di depan gitu. Yang ketiga yaitu dari Ingrid Stasia, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2017. Itu mengambil judul dengan pengaruh relationship marketing terhadap kepuasan loyal nasabah. Sama, jadi berapa 3 judul yang saya ambil ini, judul yang terdahulu itu karena memang sama persis, bukan sama persis sih, cuman agak mirip-mirip gitu apa yang mereka terapkan gitu. Dan ini ada bab 2, nanti ada di dalamnya definisi komunikasi, yang dimana komunikasi itu sangat luas sekali gitu, dan beda-beda pemahamannya. Dan apa itu aplikasi pegadaian digital, tentang aplikasi pegadaian yang dimana aplikasi pegadaian ini adalah aplikasi yang digunakan perusahaan atau corporate dari pegadaian untuk melakukan transaksi. Dan ini pengertian public relation, di mana public relation adalah merupakan suatu relasi dari perusahaan untuk menyambung hubungan antara perusahaan dengan eksternal atau internal perusahaan. Yang ketiga, yang keempat yaitu definisi relationship officer, yang dimana relationship officer adalah relasi dari perusahaan untuk menyambung hubungan baik juga dengan nasabah internal maupun eksternal. Dan pengertian layanan, di mana layanan merupakan pelayanan terhadap nasabah, di mana kita memberikan memberikan perlakuan khusus lah terhadap nasabah-nasabah loyal kita, seperti itu. Dan bab ketiga yaitu ada metodologi penelitian, di mana saya menggunakan paradigma kritis dan metode saya kualitatif. Pendekatan saya nanti secara analisis wacana, jadi di mana saya mengatur dulu untuk wawancara, observasi, dan dokumentasi pastinya, dan teknik saya nanti analisis wacana kritis. Oke. Dan di mana bab 3 ini nanti analisis wacana ini dideskripsikan tentang fakta dan bebas objektif, tidak tertinggal zaman untuk kurang update tentang aplikasi pegadaian digital, mengetahui seberapa paham terhadap penjelasan relationship officer, dan analisis wacana kritis itu nanti pengembangan dari tradisi ilmu sosial kritis, tidak bebas nilai, subjek ikut terlibat, dan tujuannya untuk mengetahui pengaruh relationship officer dan menumbuhkan kesadaran untuk nasabah transaksi melalui aplikasi pegadaian digital. Jadi tidak ada alasan nasabah itu tidak mengetahui tentang produk pegadaian karena sudah ada aplikasi pegadaian digital gitu. Dan mampu membantu perekonomian nasabah pada saat ini juga, apalagi di masa pandemi. Seperti itu. Oke, baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri dan terima kasih kepada Ibu Wici sudah memberikan kesempatan untuk saya presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan untuk teman-teman semuanya semoga presentasi saya pada hari ini dapat membuat pengaruh besar kepada kehidupan kalian. Seperti itu. Terima kasih, selamat sore, dan salam sehat semuanya.